Saat ini saya akan membahas mengenai my true self. Sejatinya diriku, siapa aku sesungguhnya. Oh ya, sangat penting sekali untuk kita mengenal identitas diri kita, siapa kita sesungguhnya. Sebab ini sangat menentukan sikap, perilaku, dan kebiasaan kita. Bagaimana kita menjalani hidup ini, cara hidup kita sangat banyak ditentukan oleh bagaimana saya mengenal siapa diriku yang sesungguhnya. Saat ini saya akan membahas salah satu identitas diri kita yang sesungguhnya, yaitu aku ini hamba Tuhan. Ada yang mau katakan aku ini hamba Tuhan? Mungkin ada beberapa yang bereaksi, oh aku ini hamba Tuhan. Nah, aku bukan hamba Tuhan, aku jemaat biasa. Oke, ya, dengan apa yang saya bagikan saat ini, saudara akan tahu bahwa dirimu sebagai pemercaya Kristus, sebagai murid Kristus, juga adalah hamba Tuhan. Itulah sebabnya penting sekali untuk kita, saudara, menjalani cara hidup sebagai hamba Tuhan. Karena sesungguhnya kita adalah hamba Tuhan. Saya ajak saudara kita baca dalam Daniel 9 ayat 17. Dikatakan, oleh sebab itu, dengarkanlah doa hambamu ini. Ini yang dikatakan Daniel kepada Tuhan. Dia menyatakan dirinya sebagai hambamu, hamba Tuhan. Saudara, apakah Daniel hamba Tuhan? Bukankah Daniel ini bekerja di bidang pemerintahan? Bukankah dia ada di dunia politik? Bukankah dia ada di dunia profesional, dunia marketplace? Apakah dia seorang hamba Tuhan? Saudara, memang ada cukup lama, bahkan sampai hari ini masih ada paradigma yang salah mengenai hamba Tuhan. Ya, yang dianggap hamba Tuhan adalah mereka yang punya gelar, punya title, jabatan, ya ditabiskan sebagai hamba Tuhan atau ordain oleh denominasi tertentu atau gereja tertentu sebagai hamba Tuhan. Nah, itu baru disebut hamba Tuhan. Selebihnya yang bekerja di luar sana, ya di dunia marketplace, bukan hamba Tuhan. Nah, itu paradigma yang perlu dikoreksi, ya, perlu diluruskan, perlu dibenarkan lagi. Ya, yang benar adalah bahwa setiap pemercaya Kristus, setiap murid Kristus, setiap anak Tuhan, itu sesungguhnya adalah hamba Tuhan. Maria juga bilang, ya, ini yang dia katakan kepada malaikat. Dia bilang begini sama malaikat, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Apakah Maria sedang menyatakan identitas dirinya sebagai hamba Tuhan karena dia ini memang hamba Tuhan yang ditetapkan oleh denominasi tertentu? Atau dia tamatan khusus sekolah hamba Tuhan? Atau dia ini sudah ditabiskan sebagai imam? Tidak, ya. Maria tahu bahwa sebagai pemercaya Allah, dia harus mentaati penuh perintah Tuhan. Dia harus mengikuti kehendak Tuhan. Nah, sikap inilah sikap seorang hamba. Karena seorang hamba adalah seorang yang mengabdikan dirinya, seorang yang memberikan hidupnya. Jadi kalau hamba Tuhan berarti seseorang yang memberikan hidupnya kepada Tuhan, mengabdikan dirinya kepada Tuhan. Ya, sebagai hamba, kata yang digunakan adalah doulos di sini. Ya, adalah seorang yang sudah tidak punya hak atas dirinya sendiri, sudah tidak punya hak atas hidupnya sendiri. Hidupnya adalah milik tuannya. Itu berarti bahwa sebagai hamba dia memilih untuk melakukan kehendak tuannya, mengikuti perintah-perintah tuannya, menyenangkan hati tuannya. Jadi setiap kita seharusnya menjadi apa? Hamba Tuhan. Karena hamba Tuhan bicara mengenai identitas rohani kita, ya, sikap kita yang menghormati Tuhan. Kita percaya sama Tuhan, yes. Tapi kita harus apa? Menghormati Tuhan.
Itu berarti kita taat, kita mengikuti perintahnya. Kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Hidupku bukannya aku lagi, melainkan Tuhan yang berkuasa penuh, berdaulat penuh atas hidupku. Aku siap mengikuti apapun yang Tuhan mau aku lakukan. Ini adalah attitude seorang hamba. Nah, jadi kita mesti tahu ya hari ini ya bahwa aku ini hamba Tuhan. Ya, coba katakan sama dirimu sendiri, aku ini hamba Tuhan. Siapa namamu? Sebutkan. Bram, hamba Tuhan. Ya, kalau namamu Rabin, Rabin, hamba Tuhan ya. Oke, haleluya. Jadi di gereja kita ini semuanya hamba Tuhan, puji Tuhan. Luar biasa ya. Bilang lagi sama orang di sebelahmu kalau ada ya, kamu tuh hamba Tuhan loh. Kamu tuh hamba Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, kita harus menjalani cara hidup hamba Tuhan. Iya dong, jangan hanya tahu aku hamba Tuhan, ngaku-ngaku hamba Tuhan, tapi tidak menjalani cara hidup hamba Tuhan. Ya nggak benar dong. Kalau aku hamba Tuhan, itu identitas diriku, identitas rohaniku, siapa aku sesungguhnya, my true self. Ya saya buktikan, saya perlihatkan dengan cara hidupku sebagai hamba Tuhan, ya, bukan hamba hantu, ya. Kalau di gereja, jadi maksud saya kalau di lingkungan ya pelayanan gereja kita, ibadah, wah kita pakai jubah hamba Tuhan. Tapi ketika keluar dari pelayanan, keluar dari mimbar gereja, ya kita ada di luar sana di marketplace, kita pakai jubah hamba hantu. Jubah hamba Tuhannya kita tinggalkan di ruang gereja. Ketika kita meninggalkan ruang gereja, ya, kita ada di luar sana, kita pakai jubah yang lain, jubah hantu. Nggak boleh begitu, saudara, ya. Di dalam ruang ibadah kita, ruang pelayanan kita, ya, ruang doa kita hamba Tuhan, amin. Di keluarga kita juga apa? Hamba Tuhan. Di ruang bisnis kita juga hamba Tuhan. Di ruang pemerintahan politik kita juga hamba Tuhan. Di ruang profesi apapun, di marketplace kita hadir sebagai hamba Tuhan. Nah, ini yang dilakukan oleh Daniel, betul? Dia hamba Tuhan di marketplace, dia hamba Tuhan di pemerintahan, dia hamba Tuhan di politik, dia hamba Tuhan, dia tidak tanggalkan jubah hamba Tuhannya. Saya dengar banyak saudara praktek-praktek yang seperti tadi saya sebut, saudaraku, ya. Wah, kalau lagi pelayanan kudus, khotbah bagus, waduh, ya kan, di gereja sebagai worship leader, singer, waduh, main musik, semuanya begitu spiritual, begitu rohani, penuh urapan, karisma. Banyak yang seperti itu, khotbah bagus. Itu karena lagi pakai jubah hamba Tuhan. Tetapi setelah itu jubah hamba Tuhannya digantung, saudara. Ya, tunggu nanti lagi pelayanan, dia ambil lagi, saudara. Lalu dia keluar ke sana dan memakai jubah yang lain. Jadi bagaimana sesungguhnya kita menjalani identitas diri kita sebagai hamba Tuhan itu? Kita akan jumpai dalam kitab Yesaya 42 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Yang pertama, kita baca ayat yang 1 dari Yesaya 42. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Yang pertama, saudara, cara hidup hamba Tuhan, yaitu persekutuan. Ya, persekutuan ini yang pertama, saudara. Di ayat yang baru kita baca dikatakan hambaku yang ku pegang. Nah, ini bicara mengenai sebuah hubungan yang dekat, intim, yang melekat. Ini sesungguhnya cara hidup hamba Tuhan yang paling dasar sekali, paling basic. Dan ini menentukan ya bagaimana kita akan mempunyai cara hidup yang benar sebagai hamba Tuhan ya pada bagian-bagian yang lain. Ini yang sangat menentukan, yaitu persekutuan kita dengan Tuhan.
Ketika kita membangun persekutuan dengan Tuhan, kita dekat dengan Tuhan, ya, melekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, melalui ujian, apalagi saudara, doa dan firman, PDF, ya. Maka kita itu akan tahu hati Tuhan, akan peka dengan hati Tuhan. Dan kedekatan kita dengan Tuhan itu akan, saudara, membuat kita itu semakin mudah sekali taat sama Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita bersekutu intim dengan Tuhan, kita itu dimampukan oleh Roh Kudus-Nya. Dikatakan di sini, Tuhan menaruh roh ke atas hambanya. Persekutuan kita dengan Tuhan itu terus mengaktifasi Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, membuat kita, saudara, lebih gampang, lebih mudah dituntun Roh Kudus, hidup dalam Roh Kudus. Kenapa? Karena persekutuan dengan Tuhan itu, saudaraku, adalah cara di mana, saudara, kita memikirkan keinginan Roh. Roma 8 ayatnya yang kelima, di sini dicatat, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Jadi ketika kita membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan melalui PDF, kita itu sebetulnya sedang melakukan proses merenungkan firman, ginosko firman. Kita sedang memikirkan keinginan Roh, dan hasilnya adalah apa? Buah Roh. Hasilnya adalah sikap, perilaku, kebiasaan unggul, SPK unggul, saudaraku, ya kan? Dan yang lebih penting lagi dari persekutuan kita yang intim dengan Tuhan, saudara, ya, dan kita memikirkan keinginan Roh, dan kita melakukan firman-Nya, kita melakukan kehendak-Nya, mengikuti perintah-Nya. Semua sikap dan perilaku kita itu menyukakan hati Tuhan. Sama seperti komentar Tuhan tentang Daud. Kita baca, ya, Kisah Rasul 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, dan yang melakukan segala kehendakku. Wow. Saudara, Daud seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Hidupnya, saudara, berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Biarlah Tuhan mendapat saya dan saudara, mendapat Bram, ya, mendapat saudara sebagai seorang yang berkenan di hatinya, seorang yang menyukakan hatinya. Kenapa? Karena kita melakukan apa? Kehendak-Nya. Jadi mari kita terus membangun persekutuan yang intim, yang lebih dalam lagi dengan Tuhan melalui pujian, doa, firman. Ini yang sering saya katakan. Jadikan PDF itu sebagai aktivitas pertama dalam hidup saudara, prioritas. Tiap hari kita ada kesibukan, ya, tapi dahulukan PDF-nya. Sesibuknya Anda, jangan pernah abaikan PDF, jangan pernah tinggalkan PDF, jangan pernah lalaikan PDF, jangan pernah absen dalam PDF. Terus lakukan itu. Karena ini, saudara, sangat menentukan, saudaraku, ya, bagaimana kita akan, saudara, menjalani cara hidup hamba Tuhan yang berikut. Dengan kita, saudara, membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan, memikirkan keinginan Roh, itu yang terjadi karena kita merenungkan firman. Maka ada buah SPK unggulan dari hidup kita. Itu berarti, saudara, hidup kita, saudaraku, semakin lama, semakin bertumbuh secara rohani kepada kedewasaan penuh dalam Kristus. Ya, orang boleh melihat image Christ, keserupaan dengan Kristus dari hidup kita. Itu berarti, saudara, hidup kita jadi apa? Sebuah model, sebuah teladan, ya. Nah, ini yang kedua, saudara. Saya ajak saudara baca, ya, dalam Yesaya 42 ayat yang kedua. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Kemudian ayat 6b, Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Cara hidup hamba Tuhan yang kedua saya sebut pemodelan.
Kita menjadi model, jadi teladan, jadi contoh. Nah, ini sebetulnya akibat dari apa tadi? Akibat dari P yang pertama, persekutuan dulu. Jadi ketika kita membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan, memikirkan keinginan Roh, melalui merenungkan firman Tuhan, ya kita saudara menghasilkan SPK unggulan, sikap perilaku keunggulan kita, dan disitulah orang dapat melihat apa? Buah roh dari hidup kita. Keserupaan dengan Kristus, mulai kelihatan wajah Kristus, rupa Kristus kelihatan dari hidup kita, saudara. Dan ini pengaruhnya besar, saudara, ya. Kita sebagai hamba Tuhan yang memperlihatkan, nih loh cara hidup hamba Tuhan, ya, dari sikap perilaku kebiasaan unggul kita. Haleluya. Selanjutnya, yang ketiga, cara hidup hamba Tuhan kita baca dalam Yesaya 42:1b, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Kemudian 3b, tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ayat 4, ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi dan segala pulau mengharapkan pengajarannya. Oke. Yang ketiga, sebagai hamba Tuhan, ini yang harus kita lakukan. Ini cara hidup kita. P yang berikut saya sebut penyataan atau menyatakan. Jadi pernyataan di sini adalah menyatakan. Menyatakan apa? Menyatakan firman. Atau saya sebut juga pengajaran. Apa yang diajarkan? Hukum-hukum Tuhan. Perintah-perintah Tuhan. Ya. Dan ketika kita memberitakan kebenaran, menyatakan firman yang menyatakan kebenaran, mengajar. Ini proses pemuritan berlangsung di sini, saudara. Ya. Sebagai hamba Tuhan itu tugas kita. Amanat agung itu tugasnya kita, saudara, ya. Jadikan sebuah bangsa muridku. Kita ngajar mereka, menyatakan perintah-perintah Tuhan yang sudah kita pelajari dari firman-Nya, kita bagikan. Ini tugas kita sebagai hamba Tuhan, dan ini cara hidup kita. Untuk saudara membangun sebuah kepribadian yang baru dari murid-murid kita. Untuk membangun, saudaraku yang kekasih, kebudayaan kerajaan Allah bagi sebuah komunitas. Kebudayaan baru yang mengikuti apa? Prinsip dan nilai-nilai kerajaan Allah. Yang mengikuti hukum-hukum Tuhan. Ini tugas kita loh, sebagai hamba Tuhan. Dan ini yang harus kita lakukan. Dan yang terakhir, yang keempat, kita dapat membacanya di dalam ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Ayat yang ke-7, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Sebagai hamba Tuhan, ini cara hidup kita, ini tugas kita, ini misi kita, saudara, yaitu menjadi pembebas. Ketika kita memberitakan Injil, ketika kita menyampaikan perintah Tuhan, hukum-hukum Tuhan, orang dengar, orang responi, maka dia dibebaskan, dia dimerdekakan. Yohanes 8 berkata, jikalau kita mengenal kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan. If you know the truth will set you free. Kebenaran yang pertama bicara mengenai pribadi Yesus sang kebenaran, dan firman-Nya itu kebenaran. Jadi tugas kita sebagai hamba Tuhan, dan ini jadi cara hidup kita, adalah saudara memberitakan Injil, menyatakan kebenaran pribadi Yesus itu sendiri, dan kita bagikan firman kebenaran itu, supaya orang yang mendengar percaya pada Yesus, dan orang yang mendengarnya yang percaya kepada Yesus
menemukan kebenaran firman-Nya, dan mereka diberdekakan dari ikatan dosa, belenggu dosa, dari pekerjaan kuasa kegelapan, roh jahat. Mereka merdeka dari semua itu. Mereka hidup dalam takut akan Tuhan. Kenapa? Karena kebenaran memerdekakan mereka. Nah, ini adalah 4 hal ya, yang menjadi misi kita sebagai hamba Tuhan. Jadi penting sekali saudara, kita tahu siapa diri kita sesungguhnya. Aku adalah hamba Tuhan. Katakan bersama, aku adalah hamba Tuhan. Bilang sama yang di sebelah kanan atau kirimu, kamu hamba Tuhan, kamu hamba Tuhan. Ya, jadi bukan hanya sekedar pengetahuan aku hamba Tuhan, dan bukan sekedar sebuah kesadaran bahwa aku hamba Tuhan. Tapi ini bicara mengenai identitas diriku yang tidak bisa dipisahkan di ruang-ruang tertentu. Ya, dimanapun saya berada, di ruang, di lingkungan manapun saya berada, di situ saya hadir sebagai apa? Hamba Tuhan.